Nabi itu ketika menjalankan dakwahnya di fase awal, beliau itu hanya memilih orang-orang yang berpotensi besar ya, menerima agama Islam. Dan itu tidak memandang tali kekeluargaan ya, tidak memandang tali kekeluargaan ya. Siapapun kalau ternyata berpotensi maka diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Eh, di antara keluarganya itu yang diajak masuk Islam siapa? Khadijah sama Ali ya. Khadijah itu ya apa namanya? Karena memang berpotensi besar untuk memeluk Islam ya gitu. Banyak kan? Banyak istri-istri yang berani sama suaminya kan banyak kan apa namanya itu belum tentu ketika diajak suaminya itu kemudian mau ya, mau mengikuti ya. Contohnya siapa kalau di kalangan Nabi itu? Istrinya istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Ya, itu dua kan yang dikenal. Daraballahu masalil lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Terus apa? Itu dan seterusnya itu ya. Nah, senang saya kalau kayak gini. Eh karena bisa meneruskan. Itu kan apa? Mereka berdua kan istri Nabi itu. Nah, apalagi istrinya Mas Zaki kayak gitu misalnya ya. Istri Nabi loh ya. Tapi ternyata mereka berdua itu enggan untuk apa diajak oleh Nabi Nuh seperti itu. Ya. Nah, tapi di sini lain ceritanya ketika Nabi itu mengajak Khadijah. Khadijah langsung mau memeluk agama Islam. Kemudian ketika mengajak Ali, ya, ketika itu Ali itu usianya 10 tahun. Ali ketika itu usianya berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ali diajak Nabi untuk konversi dari paganisme, ya, dari apa namanya itu kepercayaan turun temurun itu untuk masuk ke dalam Islam. Ali, ayo masuk Islam, ya gitulah kamarnya gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan Ali? Wah, untuk hal yang apa namanya serius kayak gini, masuk agama Islam, masuk agama lain kan serius ini kan. Ini harus saya konsultasikan dulu ke bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Ali. Bapaknya sahabat Ali siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Lah, ketika Nabi mendapatkan jawaban dari Ali bahwa Ali itu ingin apa matur dulu ke bapaknya ya, mau izin, mau konversi, pindah agama kayak gitu ya, ke Islam seperti itu. Itu Nabi itu mengatakan, kalau misalnya kamu harus meminta izin dulu ke bapak kamu dan mengatakan tentang ajakan saya ini, agama Islam ini, lebih baik urungkan saja, jangan, nggak usah, nggak usah bilang ke bapak kamu dan nggak usah kamu ambil keputusan dulu katanya seperti itu kata Nabi. Itu kan dari situ ya, dari situ kita bisa melihat bahwa Nabi itu tidak ingin kabar tentang ajakan Nabi terhadap sahabat Ali untuk memeluk agama Islam itu diketahui oleh siapa? Abu Thalib. Nah, kenapa? Kenapa? Karena Abu Thalib meskipun dia itu pamannya Nabi, tapi tidak masuk list lah gampangannya. Tidak masuk daftar orang-orang yang berpotensi memeluk agama Islam seperti itu. Ketika diajak oleh Nabi. Seperti itu. Ya. Abbas juga demikian. Abbas pamannya kan? Ya. Tapi Abbas masuknya kan telat, ya. Abbas masuknya telat. Ya. Hamzah juga masuknya telat. Ya. Nggak termasuk apa namanya sabiqunal awalun. Apalagi Abu Lahab. Abu Lahab sampai meninggal dia itu memusuhi Nabi bahkan memusuhi Nabi dan bertindak anarkis sekali kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi apa namanya pertimbangan Nabi untuk apa namanya memilih orang-orang tertentu di dalam fase dakwah awal ini adalah potensi orang tersebut, potensi penerimaan orang-orang yang dia pilih itu, yang Nabi pilih itu terhadap penerimaan agama Islam. Dari mana Nabi itu mendapatkan list orang-orang itu? Dari mana Nabi itu mengira bahwa si A itu kalau misalnya diajak mau, si B itu kalau diajak tidak mau? Itu dari mana? Nah, Nabi itu adalah orang yang lawannya introvert apa? Extrovert, nah, extrovert. Nah, eh, di pertemuan kemarin itu
disampaikan ada hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah ya, bahwa beliau Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi, innaka latasilur rahim. Ya gitu. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq. Kemudian wa tuqri'ud dhaif, katanya seperti itu. Wahai suamiku, wahai Nabi, engkau adalah orang yang gemar bersilaturahim. Engkau itu adalah orang yang gemar menerima tamu, seperti itu. Engkau itu adalah orang yang gemar memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, orang yang gemar bersosialisasi seperti ini, orang dengan karakter yang suka bersosialisasi seperti ini, ya, itu pasti hafal karakter orang yang bersosialisasi dengannya. Nggak mungkin kan? Orang yang bergemar menerima tamu itu, ya, tukri udhaif itu orang yang menghormati tamu, artinya menerima tamu itu. Nggak mungkin ketika saya menerima tamu, misalnya Mbak Anissa, ya, udah tak kasih jajan aja, udah tak tinggal mainan HP, nggak tak ajak ngobrol, itu kan nggak mungkin, pasti tak ajak ngobrol. Dari obrolan itu kemudian kita saling mengenal satu sama lain, seperti itu. Oh, ternyata karakter Mbak Anissa itu seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, dari situlah, dari kehidupan sosial yang seperti itulah, kemudian Nabi tahu bahwa Abu Bakar ini potensinya bisa menerima Islam. Bahwa Abdurrahman bin Auf potensinya bisa menerima Islam. Bahwa Utsman bin Affan berpotensi untuk memeluk Islam. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Nabi mendapatkan mendapatkan daftar orang-orang yang kira-kira jumlahnya itu di periode 3 tahun pertama itu 130-an. 130-an di periode awal itu. Enggak banyak. Orang yang Nabi kenal, ya, dan menurut beliau itu berpotensi memeluk Islam itu sekitar itu, 100-an itu, enggak banyak. Ya. Barulah ketika orang-orang ini yang limited edition ini sudah habis, ya, orang-orang yang ya limited edition ini sudah habis, artinya tidak mungkin kan Islam itu kemudian sudah berhenti di situ, enggak kan? Istilahnya dakwahnya harus dilanjutkan seperti itu. Nah, barulah ketika itu Nabi menjalankan dakwahnya tidak pilih-pilih orang, tapi jahron. Langsung berdiri di bukit Sofa, kayak gitu. Kemudian diundang siapa saja, ya. Dari kabilah ini, sini semuanya ke situ, ya. Di situ Nabi katakan bahwa Nabi mengajak masuk agama Islam, seperti itu. Nah, sehingga meskipun di kitab-kitab itu dakwah, fase dakwah pertama ini diberi judul dengan dakwah Syria, tapi sejatinya tidak serahasia itu, kayak gitulah. Tidak serahasia itu. Karena pada kenyataannya, meskipun hanya individu-individu tertentu yang diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, ya, ternyata ya orang-orang Quraisy pun yang nggak diajak, ya, orang-orang lain yang nggak diajak itu pun tahu bahwa ada agama Islam yang sedang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya orang Quraisy, bukan hanya orang Quraisy yang tahu ada agama Islam. Ada orang namanya Ufaif Al-Kindi. Al-Kindi itu menunjukkan bahwa dia itu orang Kindah. Kindah itu berarti salah satu distrik di Yaman. Yaman ke Mekah kan jauh kan, selatan sana jauh, ke atas sana jauh. Orang Yaman itu tahu bahwa ada Nabi namanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia pernah haji. Ufaif Al-Kindi ini sahabat dekatnya Abbas, ya. Nah, ketika ada di Mina, lagi haji, kemudian lagi di Mina itu, Ufaif Al-Kindi lihat, ya, dia bercerita. Ketika itu saya sedang nyantai sama Abbas. Kemudian tidak selang lama ada seorang laki-laki yang keluar dari kemahnya, kemudian mengambil air, gitu, mainan air, wudu maksudnya, mainan air. Kemudian dia itu melakukan ritual yang belum pernah saya lihat, gitu. Sholat maksudnya, wudu kemudian sholat. Ya. Kemudian ada seorang remaja berperilaku sama, mengambil air, kemudian berdiri di belakangnya dan mengikuti gerakan laki-laki tadi. Kemudian setelah itu keluar perempuan. Perempuan tersebut juga mengambil air dan melakukan hal yang sama seperti yang dua orang laki-laki itu lakukan. Saya bilang ke Abbas, waihak ya Abbas, ya. Apa ini Abbas, gitu? Apa ini gitu? Aneh, sesuatu yang aneh kan?
Karena ketika itu belum pernah ditemu. Apa ini? Ya. Hadza Muhammad gitu. Hadza Muhammad, hadza dinu Muhammad. Ini adalah agama Muhammad. Itu yang lagi sholat, yang pertama kali sholat itu namanya sholat, dia Muhammad. Abbas belum masuk Islam, dia Muhammad. Kemudian yang remaja itu, dia Muhammad ponakanku. Dan remaja itu namanya Ali, dia juga ponakanku. Dan itu yang perempuan namanya Khadijah, dia istrinya Muhammad. Kayak gitu. Nah, itu dilakukan di Mina. Mina itu tempat apa? Mabit. Mabit, tempat ngecamp ya, tempat ngecamp. Ya. Ngecamp kan kemungkinan besar bukan hanya 3 orang itu kan, banyak kan kalau ngecamp itu kan. Nah, dan itu ternyata dilihat juga oleh orang yang namanya Ufef itu tadi. Ufef Al-Kindi itu tadi. Bahkan Ufef ketika itu mengatakan, ya, cerita ini Ufef ceritakan ketika Ufef ini sudah masuk Islam ya. Seandainya saya ketika itu langsung ikut dia, maka aku jadi orang yang keempat ikut Islam kayak gitu katanya. Nah, itu kan berarti awal-awal itu kan awal-awal. Nah, itu apa namanya? Sebagai bukti juga ya bahwa tidak serahasia itulah ya dakwah yang apa namanya itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika fase awal dakwahnya itu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa Nabi Muhammad itu membatasi dakwahnya? Kenapa dia itu hanya memilih orang-orang tertentu saja ketika dakwahnya? Nah, ini juga harus kita ketahui. Dan bisa kita ambil pelajarannya nanti. Kenapa? Anissa? Kenapa Nabi itu hanya memilih orang-orang tertentu di fase awal dakwahnya? Karena nggak semua orang terima ajaran agamanya. Iya. Terus nggak semua orang bisa menerima ajaran Nabi Muhammad tadi. Iya. Dari situ ya, Nabi itu berpikir bahwa Nabi itu ingin dakwahnya itu efektif. Nabi itu ingin dakwahnya itu efektif. Kalau misalnya semua orang di fase awal ini langsung diajak semua, ini nggak efektif. Hanya buang-buang tenaga. Hanya buang-buang tenaga. Maka ketika apa namanya? Ketika kum fa'angzir ini turun, Nabi langsung pikir, ini gimana caranya biar dakwahnya itu efektif? Ini gimana biar ajakan masuk Islamnya itu efektif? Oh, pilih saja orang-orang yang sangat berpotensi untuk memeluk Islam seperti itu. Jadi ketika itu ya keefektifan ya yang dicari oleh Nabi Muhammad sehingga dipilihlah orang-orang tertentu dan diajak untuk memeluk Islam seperti itu ya. Ya, jadi di sore hari ini di dalam tema dakwah Nabi di fase awal ini kita tahu ya 2 hal paling tidak itu. Kenapa kok kita kritik penamaan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia ya. Kita sudah punya banyak argumen tadi. Kemudian yang kedua, kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Nabi? Oh, ternyata Nabi menghendaki keefektifan di permulaan dakwah seperti itu ya. Kira-kira paham? Nah, insya Allah paham ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.